Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa wahdina ila siratikal mustaqim wahyikum jami'an biqaulil islam al-khalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lisani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis online bersama Dr. Ellen Sumarna MAG dalam agenda kajian Sahih Bukhari Kitabul Ilmi. Salawat serta salam kita terus berikan kepada Nabiyana wa Rasulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian pada hari ini, ada pesan sebelumnya dari panitia agar teman-teman semua pada saat berjalannya proses kajian untuk mematikan mic dan kameranya agar proses kajian berjalan dengan lancar. Terima kasih atas atensinya. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung masuk ke dalam kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat. Mangga Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, a'azakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih bisa tetap melaksanakan apa yang sudah kita azamkan, yakni hadis, yakni mengkaji kitab Sahih Bukhari. Yang akan kita kaji yakni Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Allah, pada sore hari ini kita masuk pada bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballigh au'a min sami. Nah, begitu. Jadi bab tentang sabda Nabi, ya. Jadi di sini ada bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rubba mubalighin, terkadang seorang mubalagh, bukan mubaligh ya, rubba mubalagh, terkadang seorang yang disampaikan ilmu, ya, seorang sampaikan itu lebih paham min sami, dari orang yang
menyampaikan begitu. Nah, hadirin sama Allah yang Allah muliakan, jadi hadis ini insya Allah akan membuka tabir. Kadang seorang guru itu, ya, seorang guru itu, maksudnya kadang seorang murid itu bisa menjadi lebih paham dari gurunya. Apabila seorang guru memenuhi fungsinya sebagai guru dan seorang murid memenuhi fungsinya sebagai murid begitu. Jika dua-duanya berada pada proporsinya masing-masing, insya Allah dua-duanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rubba mubalik, terkadang seorang murid itu lebih paham min sami dari orang yang menyampaikan. Hadisnya sebagai berikut. Hadis kalian ini bisa diperbesar. Nah, jadi yang butuh hadisnya mungkin bisa daftar nanti ke panitia, soft filenya, ya, bisa daftar ke panitia. Bagi adik-adik mahasiswa bisa daftar ke panitia untuk mendapatkan soft filenya. Bagi masyarakat, bagi pendengar, bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen dan karyawan serta masyarakat yang lainnya, insya Allah kalau membutuhkan softwarenya bisa daftar ke saya sendiri. Kita masuk kepada bab qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rubba mubaligin aw'at bin Samit. Nah, hadisnya nomor 67. Hadirin sekalian, hadis nomor 67. Jadi ya, hadirin sekalian, ada kitabnya begitu. Ada kitabnya. Kitab tentang ucapan Nabi Au'a min Sami, atau hadis langsung, hadis nomor 67. Tentu hadis Bukhari jilid 1 gitu. Nah, coba kita baca hadirin sekalian. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, ini kata Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dalam menuliskan dalam menuliskan hadisnya ini dia menyatakan begini. Tanah menceritakan kepada Nabi, ada tanah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Siapa? Musaddad. Nah, Imam Musaddad. Jadi Imam Musaddad ini adalah punya Imam Bukhari. Ya. Nah, kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Bishrun. Nah, Bishrun ini adalah gurunya Imam Musaddad. Ya. Kalau kemudian berkata juga Ibnu Bishrun, ya, katanya hadatsana menceritakan kepada kami siapa? Ibnu Aun. Nah, kemudian Ibnu Aun mendapatkan hadis dari siapa? An Ibni Sirin, dari Ibni Sirin. Nah, begitu. Ibni Sirin ini mendapatkan hadis dari siapa? An Abdurrahman, dari Abdurrahman. An Abdurrahman bin Abu Bakar ini mendapatkan hadis an abihi, dari bapaknya, dari ayahnya. Dan beliau, bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakar tadi, zakaron Nabi, menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menuturkan atau menceritakan tentang Nabi SAW
Kok ada rawi, berarti rawi yang pertama itu adalah ayahnya. Dalam hal ini adalah ayah daripada Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau meriwayatkan bin Abi Bakar meriwayatkan kepada Ibnu Sirin, Ibnu Sirin meriwayatkan kepada Ibnu Aun, Ibnu Aun meriwayatkan Bishr, Bishr meriwayatkan kepada Musaddad. Nah, Musaddad kemudian meriwayatkan kepada Imam Bukhari dan Imam Bukhari menuliskannya. Nah, hadirin sekalian, untuk supaya kita bisa memahami langsung hadis ini, coba dilihat dulu terjemahnya, ya, lihat dulu terjemahnya. Nah, ya, seperti ini terjemahnya. Nah, kita langsung ke hadisnya, ya. Nah, jadi Abdurrahman bin Abi Bakar Bukroh tadi dari bapaknya menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok ada ala ba'irihi yang insanun bi khotomihi. Nah, tiba-tiba seseorang memegang talinya, ya, lebih zimah sama talinya. Ya. Qala lantas bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, ayu yaumin hadza, ya, ayu yaumin, hari apa ini? Nah, ya, fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi siwas ismihi. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah bertanya, hari apa? Kemudian terdiam sampai kami menyangka beliau akan menamai selain nama yang kami ketahui. Ya, pasakatna kami terdiam. Hatta sehingga zonanna kami menyangka annahu bahwa beliau itu Nabi tadi sayusamihi akan menamai hari ini siwa ismihi selain nama yang sebenarnya sudah dipahami, ya, gitu. Nah, qala lantas Rasulullah bertanya lagi, alaisa yauman nahri, apakah hari ini adalah hari nahar, hari apa? Kurban, ya, Idul Adha, begitu? Qulna, kemudian kami menjawab, bala, benar. Ya. Qala, Nabi bertanya lagi, fayu syahrin hadza, nah, ya, bulan apakah ini? Nah, fasakatna, kami pun juga terdiam lagi, hatta zananna, sampai kami mengira annahu beliau itu sayusamihi akan menamai bulan ini bigori ismihi dengan nama selain bulan itu. Karena maksudnya bahwa para sahabat saat itu pun juga tahu, ya, bahwa hari itu adalah hari Idul Adha, bulan itu adalah bulan Dzulhijjah, begitu. Tapi kemudian Nabi bertanya terus tentang itu, ya, sehingga para sahabat menyangka bahwa Nabi akan menamai. Berkata lagi, alaisa, bulan Dzulhijjah. Nah, baru kemudian qulna, kami berkata, bala, benar ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi berkata, melakukan, ya, sabdanya, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, ya, wa amwalakum, dan harta kalian, ya. Nah, ya,
Nah, ya. Jadi sesungguhnya di ma'akum harta kalian wa amwalakum sesungguhnya darah kalian, amwalukum dan harta kalian, wa a'radukum gitu ya, dan kehormatan kalian itu haramun lah haram, artinya terpelihara ya. Kahurmati yaumikum seperti 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 hari kalian ini, yaitu fi syahrikum pada bulan kalian ini ya. Fi baladikum itu pada negeri kalian hadza ini. Nah, begitu kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, hadis sekalian, kata beliau bahwa darah kalian itu haram, harta kalian haram, kehormatan kalian haram, maksudnya terpelihara. Seperti terpeliharanya atau haramnya hari ini pada bulan negeri kalian, maksudnya di Mekah, ya. Nah, jadi ini ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, hadza ucapan ini, tangan ini, liyubalik agar menyampaikan asyahid yang hadir al ghaib kepada yang tidak hadir. Nah, kata Rasulullah, agar ketetapannya di yang lain. Nah, fa inna syahid, maka sesungguhnya si syahid yang hadir bisa saja ayyuballigho untuk menyampaikan man kepada orang, yang orang tadi bisa saja lebih paham lahu bagi dia bagi yang menyampaikan tadi. Nah, gitu. Nah, hadis seperti itu ya. Coba kita terjemahkan lagi supaya lebih kena di hati kita ya. Nah, jadi konteksnya di sini ketika Rasulullah bertanya hari apa ini, bulan apa ini, konteksnya bahwa semua kita pada saat itu para sahabat tadi itu sudah tahu apa yang ditanyakan oleh Nabi, sehingga sehingga para sahabat menyangka lah Nabi ini akan menambah yang baru begitu, karena semua kita sudah paham bahwa hari itu hari Idul Adha, bulan itu bulan Dzulhijjah. Tetapi kemudian Nabi bertanya lagi soal itu. Nah, begitu maksudnya. Coba kita ulangi lagi. Jadi bapaknya atau ayahnya dari Abdurrahman bin Abu Bakr menuturkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat kendaraannya. Nah, kemudian seseorang memegang tali. Nabi berkata, ya, di atas kendaraan tadi, Nabi berkata, "Fa ayu yaumin hadza." Hari apa ini? Kata Nabi. Nah, para sahabat kaget. Fasakatna, sampai kami saat itu terdiam. Bertanya-tanya kenapa beliau menanyakan sesuatu yang sudah mafhum bersama, sudah dipahami bersama, begitu ya. Nah, hatta zonanna, sampai kami mengira annahu, bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayusammihi, akan menamai hari itu siwa, selain ismihi, nama yang dikenal, gitu ya. Ini jangan-jangan Nabi akan menamai nama baru, begitu ya. Pola lantas Nabi bertanya lagi, An-Nahri adalah hari raya kurban Idul Adha, gitu ya. Nah, kemudian kami menjawab, bala, benar ya Rasulullah, ya. Nah, ternyata Nabi tidak menamai dengan nama lain, begitu. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fa ayu syahrin hadza, bulan ini bulan apa? Begitu, bulan ini bulan apa? Nah,
para sahabat juga pasakatna terdiam, ya, hatnana sampai kami menyangka annahu beliau itu ya sayusamihi akan menamainya bigori ismihi dengan nama yang lain, begitu, dengan nama yang lain. Faqala, lantas Nabi berkata lagi, bersabda lagi, alaisa bidzil hijjah, bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Nah, qulna, kemudian Nabi para sahabat menjawab, kami menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Nah, gitu. Nah, jadi ternyata sangkaan para sahabat bahwa Nabi akan menamai yang lain, akan menamai apalagi ya dengan nama bulan yang lain, ternyata tidak. Beliau hanya ingin menegaskan kembali persoalan apa yang tengah dilalui itu, begitu. Nah, kemudian Rasulullah kemudian menyambung sabdanya, kata beliau, fa inna dima'akum, sesungguhnya kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, bainakum, itu di antara kalian itu haramun, adalah haram. Harta, darah, kehormatan pada saat itu, pada hari itu, pada bulan itu adalah haramun, haram, maksudnya terpelihara. Artinya tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh terjadi perampasan harta, ya, semuanya terpelihara. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keterpeliharanya seperti terpeliharanya hari dan bulan ini, ya. Nabi sahrikum sama fi baladikum, yang ada di negeri kalian. Bagi syahid, agar yang hadir menyampaikan al-ghaib kepada yang tidak hadir. Nah, tetapi perhatikan kata Rasul, fa inna syahida, sesungguhnya si syahid, orang yang hadir itu asa boleh jadi an yubaligo, ketika dia menyampaikan man huwa kepada orang yang tidak hadir tadi, ya, itu ternyata orang yang tidak hadir tadi bisa lebih paham lahu bagi yang menyampaikan. Nah, gitu ya. Nah, ini terjemah bebasnya seperti ini, hadirin sekalian. Coba kita masuk pada penjelasan hadisnya. Ya. Nah, hadirin jamaah yang Anda berada. Nah, kata rubba dalam hadis tadi, kalau kita memandang dari sudut penjelasan ulama nahwu, ya, terkadang menunjuk arti sedikit atau terkadang banyak, bergantung kepada redaksi dari kalimat itu. Nah, sayang ini belum sempat saya sampaikan ayatnya, tetapi coba hadirin melihat pada Quran surat Al-Hijr ayat 2. Surat Al-Hijr ayat 2, begitu ya. Di sana ada kata-kata rupa, ya. Nah, jadi ruba so'imin laisalahu. Nah, ada juga kan hadis yang begitu. Nah, kata ruba itu menurut ilmu nahwu itu terkadang menunjuk arti sedikit, terkadang menunjuk arti banyak. Tergantung redaksi kalimatnya diarahkan kemana, gitu. Dalam Al-Quran contohnya, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 2, hadirin bisa membukanya di tempat masing-masing. Nah, karena mohon maaf nih, saya belum sempat mengutip langsung di tulisan ini. Ayat tadi pada Quran surat Al-Hijr ayat tadi itu menunjukkan banyak. Bukan banyak. Kenapa?
Karena pastinya banyak orang yang berharap di dunia ini, ya, mereka menjadi Muslim. Nah, jadi dilihat dari konteks keinginan secara hati kecil, banyak orang-orang yang menginginkan akan kebenaran, begitu ya. Dan kebenaran itu jelas dengan Islam. Nah, tetapi kalau kita lihat pada hadis ini, diarahkan bahwa kata rubah itu menunjuk arti sedikit, karena sedikit dari murid bisa lebih paham dari gurunya, kan sedikit, ya begitu. Nah, oleh karena itu ini makna rubah itu bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit, tergantung redaksi kalimatnya, begitu. Hadis kata rubah itu menunjuk sifat membuktikan. Umpamanya seseorang akan lebih terkesan apabila ia bertemu langsung. Ya, apabila bertemu langsung dengan orangnya, daripada hanya melihat atau hanya mendengar dari ceritanya. Ya, tentang orang tadi misalnya, atau tentang sesuatu. Jadi kata rubah itu berkeinginan membuktikan, ya, membuktikan. Jadi artinya seseorang itu akan lebih terkesan kalau kemudian berjumpa dengan sesuatu atau dengan orang secara langsung daripada hanya kemudian melihat gambarnya atau fotonya atau melihat daripada mendengarkan cerita. Nah, jadi begitu. Nah, jadi hadis ini memohon adanya pembuktian dari kita, betul nggak? Ya, betul nggak? Ya, bahwa ada murid yang bisa lebih paham dari gurunya, begitu, ya, lebih paham dari gurunya, betul nggak? Nah, ini dicoba diperhatikan, dibuktikan, gitu ya. Hadirin sekalian, hadis ini memiliki beberapa faedah. Berkhutbah di atas unta jika sesuatu memungkinkan. Jadi Rasulullah kan saat itu tengah menyampaikan ucapan itu, menyampaikan sabda itu di atas kendaraannya, di atas unta. Berarti boleh bagi kita untuk memberikan pelajaran, memberikan ceramah di atas kendaraan, ya begitu, karena Rasul mencontohkan. Tetapi tentu saja apabila perlu kondusif situasinya, kalau tidak kondusif tidak perlu. Nah, faedah yang kedua, hadirin sekalian, nih, bolehnya membuka sesuatu pembelajaran dengan bertanya dulu. Nah, ya. Nah, jadi ini contoh, hadirin sekalian, bagaimana kalau kita akan membuka pelajaran itu, ya, tidak langsung mengajarkan sesuatu, tetapi membuka dulu dengan pertanyaan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menggugah satu kepenasaran para sahabat saat itu. Kenapa Rasul bertanya sesuatu yang dipahami, sesuatu yang diketahui? Dalam hal inilah Idul Adha dan bulan Dzulhijjah. Nah, para sahabat kan sudah paham bahwa Idul Adha itu adalah hari penyembelihan, hari pengorbanan. Tetapi kemudian Rasul bertanya, sampai sahabat Rasul akan memberikan nama lain selain Idul Adha. Demikian juga bulan Dzulhijjahnya, gitu kan? Nah, tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang fokus, ya, supaya orang-orang fokus kepada apa yang akan disampaikan terkait dengan bulan atau hari itu, begitu ya. Jadi seperti itu, hadirin sekalian. Nah, kemudian faedah yang ketiga, wajibnya menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada yang tidak hadir, begitu. Nah, jadi Nabi dalam hadis tadi kan
mengatakan agar yang hadir ini menyampaikan kepada yang lain. Artinya bahwa ilmu itu harus disampaikan, ya, ilmu itu harus disampaikan. Nah, hadirin sekalian, bahwa Rasul itu berkewajiban menyampaikan, itu juga hadirin bisa dalam Quran surat Al-Maidah 47, ya, yang berbicara kewajiban Rasul menyampaikan, ya, dia hanya tugas Rasul hanya menyampaikan, ya. Kemudian dalam Quran surat 387 juga demikian sama. Nah, bahkan dikatakan bahwa sahabat itu sebagai pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, kalimat syahid, nah, syahid, sesungguhnya orang yang hadir itu asa boleh jadi, begitu ya, boleh jadi an yubaligo untuk menyampaikan, bisa jadi seorang yang hadir itu menyampaikan kepada dia, yang dia itu ternyata menyampaikan. Nah, ini jadi kalimat ini merupakan isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemungkinan bahwa ada orang yang lebih paham dari orang yang hadir tadi. Ada murid yang bisa lebih paham dari gurunya. Nah, pakai kata rubah tadi itu memberikan rangsangan untuk dibuktikan, ya. Nah, ternyata lebih paham dari Abu Bakar yang meriwayatkan hadis tadi. Nah, jadi kebetulan hadirin sekalian, saat itu Umar tidak hadir, tetapi yang hadir adalah Abu Bakar. Ternyata Umar lebih paham dari Abu Bakar yang menyampaikan hadis tadi, begitu. Nah, hadirin sekalian, hal ini demikian juga, hal ini kita bisa melihat, ya. Kita lihat kepandaian para sahabat lainnya yang terinspirasi dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW, ya, begitu. Nah, kita lihat juga, misal Imam Syafi'i itu lebih paham dari rawi hadis yang di gurunya. Nah, kita lihat Imam Syafi'i itu kan di samping beliau sebagai ahli fikih juga ahli hadis. Tetapi dari hadis-hadis yang didapat dari para gurunya tadi, ya, ternyata Imam Syafi'i jauh lebih berkembang pemahamannya dari rawi-rawi yang menyampaikan hadis kepadanya. Sehingga lahirlah sosok Imam Syafi'i yang keilmuan yang sampai hari ini belum ada tandingannya. Begitu. Nah, padahal dia hanya mendapatkan hadis-hadis dari rawi-rawi yang di gurunya. Ternyata Imam Syafi'i lebih paham. Begitu. Demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik, demikian juga Imam Hanafi, begitu. Nah, ini merupakan contoh-contohnya. Jadi dengan demikian, hadirin sekalian, sang guru yang berhasil. Nah, ya, kalau kita cerita sebagai seorang guru yang berhasil, adalah dia yang berperan sebagai inspirator, yang memberikan inspirasi pada muridnya. Nah, ya. Nah, sekarang persoalannya kapan, hadirin sekalian, si murid bisa terinspirasi? Kapan kondisi itu ada? Itu saat saat memenuhi apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, kun aliman atau muta'alliman. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan, kun aliman, jadilah engkau alim. Nah, jadi kalau kita sebagai alim, sebagai guru,
maka penuhilah adab-adab sebagai guru, begitu. Penuhilah adab-adab sebagai guru, begitu. Semampunya guru itu harus memenuhi adab-adabnya sebagai guru, begitu. Baru guru ini akan bisa menyampaikan pelajaran-pelajarannya kepada muridnya, kemudian membimbing menjadi inspirasi atas murid-muridnya. Nah, kapan muridnya itu terinspirasi dari bimbingan gurunya? Ketika muridnya itu memenuhi syarat muta'alim tadi, yaitu memenuhi adab-adab ta'lim. Nah, inilah persoalannya, dua hal yang harus dipegang oleh masing-masing. Jadi seorang guru memenuhi fungsinya sebagai guru, dia melaksanakan apa yang dia ketahui, ya. Nah, dan kapan si muta'alim itu memenuhi fungsinya sebagai muta'alim, yaitu ketika dia melaksanakan adab-adab. Nah, itulah hadirin sekalian. Jadi dengan demikian hadis ini mengetengahkan kepada kita tentang bahwa dan kalau kedua pihak ini memenuhi fungsinya sebagai guru dan sebagai murid. Nah, insya Allah dengan cara begitu, hadirin sekalian, maka bisa jadi seorang murid itu akan lebih berkembang daripada gurunya, gitu ya. Jadi seorang alim, dia akan betul-betul dia memberikan inspirasi yang deras, tidak ada ujungnya bagi muridnya, dan muridnya kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang berkembang, ya, karena terinspirasi oleh bimbingan-bimbingan gurunya tadi. Nah, hadirin hamba Allah di mana saja hadirin berada, kajian hadis ini memberikan betapa belajar dan mengajar ini amat penting, ya, yaitu yang amat penting, di mana seorang guru harus memenuhi fungsinya sebagai guru. Ini ada bahasan khusus di sini, ya, nanti ada bahasan khusus, dan si muta'alim, si murid tadi bisa terinspirasi, bisa berkembang, bisa lebih paham, begitu. Nah, yang jelas bahasa muta'alim memang harus kita paham, begitu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menjadi hal yang sangat urgen sekali kita membahas ta'lim muta'alim itu untuk memahami bagaimana sesungguhnya praktek PBM, praktek KBM, belajar mengajar. Fungsi masing-masing bisa didapat. Guru bisa memberikan inspirasi, murid bisa terinspirasi, dan bisa terkembangkan jauh lebih paham lagi. Nah, yang penting adab taklim itu harus dipahami oleh dua belah pihak tadi, terutama oleh muridnya, sehingga kata Rasul, kun aliman atau muta'alim. Jadilah, jadi kalau kita alim, jadilah sebagai orang alim yang benar. Kalau kita itu muta'alim, maka jadilah sebagai muta'alim yang begitu. Baik, itu saja bahasan kita hari ini. Silakan hadis apabila ada pertanyaan. Jadi kalau hadirin yang akan bertanya, kalau mau bertanya langsung mungkin bisa lewat Meet atau bisa pada kolom chatnya. Kalau hadirin ada di TV UPI,
bisa menyampaikannya lewat chat dan kemudian nanti disampaikan ke panitia. Terima kasih. Silakan Hadis. Seorang guru yang berhasil adalah ia yang mampu menjadi inspirator bagi muridnya. Alhamdulillah, barakallahu fiik Bapak atas kajiannya. Memiliki pertanyaan, boleh open mic atau boleh tulis di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang menyaksikan via live YouTube, bisa tulis di komentar dan nanti akan diakomodir oleh tim panitia untuk disampaikan ke Bapak. Mangga, ada yang ingin bertanya? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi bisa ke YouTube ya, Ajis pakai lewat TV atau pakai Meet juga boleh. Pakai Meet ya. Ya, bagi teman-teman yang menyaksikan via YouTube juga bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Dan teman menyaksikan lewat Google Meet bisa langsung open mic dan sampaikan pertanyaannya kepada Bapak. Mangga dipersilakan. Ya, tunggu ya, Ajis nih sambil nunggu. Mungkin kita ulang lagi materi kajian kita kali ini. Jadi hadis ini berangkat dari bertumpu juga kalau kita gabungkan bertumpu juga pada hadis pun aliman atau ta'aliman. Jadi oleh karena itu memang hadirin sekalian KBM apapun bentuknya ya, apakah informal apakah non formal, maka kalau hasilnya ingin maksimal memang harus diperhatikan dulu adab-adab taklimnya. Karena ternyata daripada itu adalah ada pada seberapa jauh semua kita ini, baik guru ataupun murid untuk memenuhi adab-adab taklim tadi. Nah, fungsi guru yang sifatnya memberikan inspirasi di samping kitab-kitab ilmu yang ratusan itu usia kita tidak sampai gitu. Nah, kalau orang ilmuwan, orang fisika ya yang mempelajari alam di atas, mempelajari ruang angkasa, jarak dari planet satu ke planet berikutnya itu sekian sekian juta tahun cahaya. Nah, mereka kemudian mau ya, kenapa? Karena usianya juga tidak akan sampai untuk sampai ke planet. Nah, hal seperti itu senada dengan kalau kita mempelajari ilmu agama ini, ya, betapa banyak ilmu agama, ilmu hadis saja, kitab-kitab hadis pokok, maksudnya seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya, itu kan masyadir al-asliyah, maksudnya kitab-kitab pokok tadi kan sampai ratusan, bukan kutubut tis'ah, kitab semua. Nah, daripada selesai kita mempelajari kitab-kitab itu, umur kita yang selesai duluan begitu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, di sini saya mengajak kepada jamaah sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, untuk betul-betul memanfaatkan kesehatan kita, memanfaatkan
waktu yang kita miliki untuk belajar ilmu. Itulah karenanya sehingga kita kaitan karena masih online ya. Kecuali kalau kemudian hadirin sekalian kita sudah offline, memang terbatas oleh situasi dan kondisi. Baik, itu Ajis, barangkali ada juga dari yang lain. Pertanyaan lagi. Silakan. Dari Teh Nada Fitri bertanya, Bapak izin bertanya, menghadapi fenomena sekarang, bolehkah Pak kami sebagai guru memposisikan diri sebagai kawan agar bisa masuk dan memahami treatment apa yang cocok untuk murid tersebut, dan bagaimana menjaga izah guru dan memahami murid di masa sekarang? Begitu, ya. Pak. Baik. Ya, baik. Teori tersebut memang benar demikian. Dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau Rasulullah itu mengajari anak-anak, maka Rasulullah masuk kepada dunia anak-anak, bermain dengan mereka, begitu. Nah, hanya di sini memang martabat kita guru itu harus dijaga. Jadi artinya kalau kita larut pada situasi murid tadi, pada bagian-bagian tertentu saja, itu larut pada bagian-bagian yang terkait dengan pintu-pintu masuknya pembelajaran, begitu. Jangan kemudian larut segalanya, itu jadi tentu tidak akan bisa bahkan martabat kita akan terhina, maksudnya akan tidak dihargai. Maksud bahwa kita ini kawan dengan mereka, kita ini fasilitator atas mereka, maksudnya pada situasi-situasi tertentu yang di sana pintu-pintu pembelajaran itu harus terbuka, begitu. Itu maksudnya di sana. Sementara posisi kita sebagai guru ya tetap tidak boleh digugurkan. Di posisi kita sebagai guru tetap tidak boleh digugurkan, begitu. Nah, jadi jangan punya image bahwa ketika kita ini kawan atas mereka, murid kita, itu posisi kita ini gugur menjadi murid, tentu tidak boleh, begitu. Posisi kita tetap sebagai guru. Nah, kepentingan kita larut kepada mereka adalah dalam rangka membuka pintu-pintu pembelajaran yang akan dimulai, begitu. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Silakan, Aziz. Alhamdulillah. Terakhir ya, Pak? Ya, silakan. Dari Teh Siti Maulida. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Tidak semua orang mempunyai keberanian untuk mengajar. Banyak penyebab orang takut untuk mengajar. Padahal yang sering terjadi, biasanya ketakutan-ketakutan itu muncul hanya ada dalam pikiran seseorang, dan belum tentu akan terjadi pada saat mengajar. Seorang tersebut itu takut kalah menyampaikan, dan merasa tidak mampu untuk menyampaikan. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Dan apakah orang tersebut disebut sebagai orang yang menyembunyikan ilmu hingga menjadi dosa atau tidak? Begitu mungkin, Pak? Baik, ya, bagus pertanyaannya. Tadi dari Nada ya. Sekarang dari siapa tadi, Najis? Dari Teh Siti Maulida. Ya, dari Siti Maulida. Ya, baik. Jadi memang hambatan-hambatan seperti tadi adalah hambatan psikologis atau beban psikologis yang sebenarnya akan hilang ketika kita biasa, gitu ya, ketika kita biasa. Oleh karena itu, keraguan-keraguan itu tentu sepanjang bahwa kita ini sudah berproses menjadi guru, bahwa kita ini sudah sedang dan sudah berproses melalui sebuah pendidikan yang dengannya kita mendapatkan ilmu,
itu harus dipikirkan bahwa itu adalah merupakan modal yang menunjukkan kita ini mampu menjadi guru, begitu. Nah, pemahaman pemikiran seperti itu harus dikembangkan dalam rangka mengikis keraguan-keraguan yang sebenarnya itu tidak berdasar. Karena keraguan itu tadi kan hanya ingin mengikis kondisi kita yang sebenarnya sudah melangkah. Jadi keraguan itu sebenarnya cari ilmu kan? Nah, tetapi kemudian setan membuka-buka persoalan tadi sehingga akhirnya kita jadi ragu. Padahal itu adalah keraguan itu adalah sesuatu yang muncul dahulu sebelum kita belajar. Nah, setelah kita belajar, maka kita katakan kepada psikologis kita bahwa kita sudah belajar. Kita harus menyampaikan. Soal kemudian begitu dan begini, ya kita membiasakan diri. Begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kita harus berani. Dan di sini yang mulia itu salah satunya saja berani. Sama dengan orang yang berwudu, ya, sama dengan orang yang berwudu. Misal ada orang yang berwudu, ini bukan cerita fiktif, hadirin sekalian, ini ada orang yang berwudu, berwudu untuk sholat subuh, tapi ternyata nggak selesai berwudunya. Dia berwudu terus. Setelah selesai berwudu rasanya kurang sempurna, bagian anunya tertinggal. Dimulai lagi berwudu lagi sampai satu bak itu habis, baru dia merasa sempurna wudunya dan sholat subuhnya juga pasti terlambat karena 1 jam dia di berwudunya, begitu. Nah, itu jadi itu perbuatan setan, ya, perbuatan setan yang membisik-bisikan kepada kita seperti itu. Nah, oleh karena itu bisikan itu jangan diikuti. Nah, kalau bisikan itu diikuti, itu tadi orang berwudu itu terus saja berwudu, tidak habis-habisnya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah lupa dalam sholatnya. Rasulullah kan pernah lupa dalam sholatnya. Lupa yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka Rasul memutuskan tidak mengembangkan hewan. Berapa putuskan aja oleh kita. Mana yang kira-kira sedikit, ya, tetapi itu yang kita yakini. Kita tertinggal 2 rakaat. Nah, itu yang kita yakini, sudah putuskan bahwa rakaat kemudian tambah 2 rakaat. Jangan kemudian terus dipikir kalau dipikir lagi begitu ya akan selesai. Nah, sama dengan begitu. Jadi ini persoalan psikologi. Nah, sepanjang kita sudah belajar, sepanjang ada materi yang akan kita sudah menguasai sedikit banyak tentang sesuatu, maka ajarkanlah. Nah, soal keraguan tadi jangan diikuti. Nah, kalau diikuti nanti kayak orang berwudu tadi akan tuntas, gitu. Rasulullah mencontohkannya, ya harus ditetapkan, jangan diikuti, gitu. Baik, itu najis, ya. Bahasan kita kali ini. Terima kasih hadirin sekalian, jamaah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih sedikit. Sebagai tanda kajian telah berakhir. Semoga Bapak khususnya dan kita semua yang ada di majelis online ini diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ridhonya, serta diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak mau doa penutupan? Silakan Adis. Silakan oleh Adis aja. Silakan Adis doa penutup. Untuk doa penutup, Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka